Tes, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya. Nah, saya ulangi lagi tentang kondisi keberagaman di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan kondisi di Denmark, maka keadaannya akan sedikit berbeda. Di mana kondisi kesenjangan sosial di Indonesia tergolong tinggi. Dan akibat pandemi ini akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang sudah terjadi. Lalu, berdasarkan pemberitaan Kompas yang sudah kami dapatkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2020 naik 2,76 juta orang menjadi 27,5 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total penduduk yang merupakan tanda bahwa kesejahteraan penduduk di Indonesia belum merata. Berikutnya, kondisi pendidikan Indonesia belum sebaik dengan Denmark. Namun, selama ini sudah dilakukan upaya perbaikan secara terus-menerus. Hal ini dibuktikan dengan angka melek huruf di Indonesia per tahun 2019 sebesar 95,66%. Lalu, menilik kondisi sosio di Indonesia, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya menyadari isu-isu mengenai hak asasi manusia yang sudah disebutkan tadi seperti kesetaraan gender, terus kebebasan penyampaian berpendapat itu menurut pandangan kelompok kami masih membutuhkan perhatian yang cukup. Lalu yang berikutnya, masyarakat Indonesia juga menurut apa yang kami pahami dan yang kami selama ini masih belum memahami bagaimana kondisi maupun bagaimana lembaga-lembaga negara melakukan tugasnya. Mungkin ada yang paham ataupun mengerti, namun hal itu sebatas pemenuhan kebutuhan dasar saja. Nah, beranjak dari hal tersebut, dari kondisi di Denmark yang sudah sedemikian rupa dan bagaimana kondisi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi yang bisa kita lihat dari skor CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2020, di mana Denmark mendapatkan skor 88 dan menempati peringkat pertama dari 180 negara, sedangkan Indonesia sendiri masih harus memperoleh skor 37 dan duduk di posisi kesimpulan bahwa kondisi homogenitas maupun keberagaman yang terjadi di masing-masing negara mempengaruhi upaya maupun tingkat pemberantasan korupsi di suatu negara. Lalu, jika ditanyakan apakah pendapat kelompok kami mengenai hal tersebut, kelompok kami sudah merangkum beberapa yang bisa kami sampaikan menyikapi keadaan seperti ini. Yang pertama, kita harus dengan sadar menerima sepenuhnya bahwa kondisi keberagaman masyarakat Indonesia memang seperti ini adanya. Namun apakah kita hanya bisa berdiam diri? Tentu saja tidak. Kita harus terus mendorong dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata, serta mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu, menurut kelompok kami, kita sebagai generasi muda, terlebih di era digital dan sosial media, hendaknya turut aktif dalam mengapanyakan kepedulian mengenai isu asasi manusia seperti kesetaraan gender dan kebebasan dalam penyampaian berpendapat. Dan kita sebagai mahasiswa Politeknik Keuangan Negara yang diproyeksikan akan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, hendaknya mendorong masyarakat agar lebih memahami bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja, agar masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada pemerintah. Harapannya, suatu saat kondisi di Indonesia bisa setara dengan kondisi yang ada di Denmark, sehingga tingkat korupsi maupun upaya pemberantasan korupsi sudah lebih baik daripada kita sekarang. Demikian jawaban yang kami sampaikan melalui kelompok kami. Mungkin dari Pak Ihsan ada tambahan. Ya, suaraku putus-putus tuh karena jaringanku atau jaringanmu ya? Sepertinya dari saya, Pak. Makanya tadi tak matiin, tak hidupin, ini kok putus-putus nih, kenapa? Tak ganti, saya pakai tethering gitu kan.
Oh gitu, oke. Baik, menarik nih masalah, diversity dengan integrity ya. Apakah itu bisa didikotomi atau itu sebenarnya memang, suatu hal yang memang tidak ada relevansinya? Coba deh lihat Corruption Perception Index, Singapura itu nomor berapa? Aku juga baru lihat ya, Corruption Perception Index Singapura itu kalau nggak salah juga nomor 3 gitu. Nggak usah jauh-jauh lah di Jerman, di negara-negara Skandinavia, di Denmark, di Finlandia gitu memang corruption perception index-nya baik gitu. Tapi pada saat kita mau membuat hipotesa apakah karena keberagaman itu kemudian kita menjadi susah untuk berintegritas, ya nanti dulu. Kita lihat di negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu walaupun kecil, tapi secara komunitas itu diverse dia. Ada Cinanya, ada Melayunya, ada ekspatriatnya, ada berbagai macam orang yang di sana karena konsepnya mereka adalah kota transit kan, hub hub country gitu kan. Nah, dan ternyata mereka sukses dengan membuat sistem yang bagus. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat orang Indonesia yang biasanya nggak tertib gitu ya, terutama teman-teman di daerah Kepulauan Riau gitu, daerah Batam gitu. Biasanya di Indonesia itu nggak mau antri, kemudian kalau naik lift itu sembarangan gitu. Tapi pada saat dia naik kapal nyebrang dari Batam masuk ke Singapura, sampai Singapura itu kelakuannya itu bisa berubah 180 derajat. Dia tidak lagi buang sampah sembarangan, kemudian jalan juga juga jadi taat lihat-lihat rambu dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua orang Indonesia ke sana langsung berubah ya, tapi secara mayoritas biasanya misalnya saya pribadi misalnya jalan ke sana menginjakkan kaki di Singapura langsung udah aware, ini saya kena denda nggak ya, ini saya boleh nggak ya, dan lain sebagainya. Karena kalau melihat di sana sistemnya sudah bagus, monitor, semua konsekuensinya jelas gitu. Biasanya orang yang memang mengabaikan aturan karena konsekuensi terhadap aturan itu tidak pernah tidak pernah berdampak langsung pada kita. Misalnya kita aturan hanya istilah orang hukum tuh blanket garanti, pilau garanti atau blanket garanti, aturan selimut. Jadi aturan yang hanya dibikin saja tapi nggak pernah ditegakkan. Nah, itu yang membuat hal-hal menjadi masyarakat menjadi lebih abai. Itu masalah diverse ya. Jadi tidak bisa didikotomikan. Mungkin berpengaruh karena mungkin value-nya agak berbeda, tapi tidak serta-merta pasti akan mempengaruhi. Semuanya bisa dikombinasikan. Karena tadi saya balik, kerja-kerja pemberantasan korupsi itu multi stakeholder, multi sektor, dan multi strategi gitu. Jadi itu yang harus jadi catatan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya mau kita kasih contoh, kalau kita lihat 3 prong ya. Prong pendekatan pemberantasan korupsi itu deterrence effect. Menghukum pelaku itu seberat-beratnya. Yang kedua, prong pendekatan sistem. Yang ketiga, prong pendidikan pendidikan dan sosialisasi pada masyarakat. Ini yang perbedaan mendasar antara Singapura dengan negara-negara di Skandinavia. Kalau di negara-negara di Skandinavia itu lebih pada pendekatan values, culture, dan budaya gitu. Jadi orang-orang di sana itu dia nggak korupsi itu ya karena korupsi itu menurut dia itu rendah sekali gitu. Itu perilaku yang memang nggak gue banget gitu kalau bahasa anak Jakartanya. Jadi mereka memang secara sadar ya memang saya nggak mau gitu. Ada satu cerita teman saya ya, dia seorang fotografer, dia pergi ke luar negeri ke beberapa negara, kemudian dia cerita waktu di Skandinavia dia naik taksi dari bandara mau ke hotel, katanya itu di jalannya itu sepi banget gitu kan, kemudian ada perempatan, kemudian lampu merah, kemudian teman saya bilang udah Pak lanjut aja, ini nggak ada saya buru-buru nih gitu intinya. Nah, si supir taksi itu menjawab, saya tidak mau. Jadi bahasanya udah filosofis gitu Mas. Jadi ceritanya kalau kurang lebihnya ya, dia tuh cerita, saya malu dengan nenek moyang saya kalau misalnya saya melanggar ini karena value ini yang sudah memang diturunkan dari kami untuk selalu menaati peraturan dan turun menurun. Jadi saya tidak mau mengkhianati nenek moyang saya. Jadi secara value dan belief sistemnya sudah seperti itu.
Itu di daerah pendekatan di Skandinavia. Kenapa itu bisa terbentuk seperti itu? Nah, salah satunya tadi skor PISA-nya bagus. PISA itu kualitas edukasi, kualitas pendidikan yang ada di sana sudah bagus. Kemudian penerapan internalisasi value itu juga sejak dari kecil dan lain sebagainya. Itu yang mendukung. Makanya di daerah Skandinavia sistem pendidikannya itu memang salah satu sistem pendidikan yang paling baik di dunia. Gitu ceritanya ya. Tapi kalau di pendekatan di Singapura itu pendekatannya memang by system. Jadi karena dia kota hub, tapi tetap kotanya bisa tertib. Bayangkan ya, orang yang masuk Singapura itu dari berbagai macam negara, karena pesawat aja transit ke sana. Mereka hidup itu kan mereka nggak punya resources, nggak kayak Indonesia. Mereka hidup itu dari flow money istilahnya, dari uang masuk dan uang keluar yang memang ada di negara tersebut. Mereka dengan kondisi seperti itu, budaya yang banyak, kepentingan orang yang banyak, mereka bisa dapat indeks persepsi nomor 3 di dunia. Berarti kan memang sistem itu memang bisa dijalankan secara maksimal di Singapura. Itu yang jadi catatan kita bersama ya. Bagaimana untuk Indonesia? Itu yang belum ketemu formulasinya sampai sekarang kan. KPK ada sejak tahun 2002, 2003. Kemudian berarti ini sudah 10, hampir 10 ya. 10 berapa puluh tahun nih berarti nih 17 2003 ya sekitar 18 tahun ya. Itu KPK sudah ada sekian tahun gitu ya kalau kita lihat, tapi ternyata masih korupsi masih ada seperti itu. Berarti memang dari sisi KPK sendiri memang ada yang kurang pas di dalam KPK itu, tetapi apakah kemudian yang dilakukan terhadap KPK sekarang itu betul, nah itu jadi diskusi selanjutnya. Tapi pertanyaan bahwa KPK ada secara sudah 18 hampir 10-15 tahun lebih dan korupsi masih ada itu memang betul dan memang fakta yang harus kita sadari gitu. Itu tambahannya. Baik Pak, terima kasih atas tambahan penjelasan dan insight-nya. Bagaimana dengan Saudara Anissa? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Baik, sudah sangat menjawab pertanyaannya. Terima kasih Adrian dan juga Pak Ihsan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Tadi terkait dengan recovery aset sebagaimana yang tertuang dalam UNCIC dan bagaimana penerapannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, UNCIC ini kan telah diratifikasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, hal ini merupakan suatu bentuk komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam politik internasional sebagai upaya memberantas korupsi. Nah, salah satu arti penting ratifikasi konvensi ini adalah terkait dengan recovery aset. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Nah, dengan ratifikasi ini, berarti telah menunjukkan bahwa Indonesia ini telah berkomitmen untuk mewujudkan isi dari konvensi UNCIC ini. Nah, kemudian bagaimana dengan implementasinya? Di tahun 2019 ini, di tahun 2019 yang lalu, KPK itu untuk pertama kalinya dapat mengembalikan aset koruptor yang berada di luar negeri. KPK mengatakan telah mengembalikan sebesar 200.000 dolar Singapura dan hal tersebut tercantum dalam video laporan tahunan KPK pada tahun 2019. Nah, pengembalian aset tersebut merupakan kerjasama dari KPK dengan CPIB atau lembaga anti korupsinya Singapura. Nah, aset tersebut berasal dari kasus suap salah satu mantan kepala SKK Migas yaitu Rudy Rubiandini. Tidak hanya itu, KPK juga menyetorkan sebesar 319 miliar rupiah ke kas negara sepanjang tahun 2019 sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat korupsi atau recovery aset sebagaimana yang tertuang dalam UNCIC. Jadi Indonesia sebenarnya telah berhasil menerapkan recovery aset itu untuk aset-aset koruptor yang ada di luar negeri, yaitu yang sebagaimana hasil kerja KPK di tahun 2019 tersebut. Terima kasih. Mungkin Pak Ihsan ingin menambahkan.
Masih boleh. Bentar. Nah, ini menarik ya, salah satu strategi pemberantasan korupsi yang tadi saya bilang di awal tadi, yang dilakukan oleh UKBA, di United Kingdom Bribery Act dengan FCPA itu, salah satunya adalah pendekatan denda gitu. Jadi deterrent efeknya itu kan manusia ada dua ya, hukuman badan dan hukuman materi gitu ya, dimiskinkan gitu. Nah kalau hukuman badan itu kan kita rugi bandar. Semakin lama dia di penjara, kita ngasih makannya juga semakin lama kan. Belum lagi efek masalah sosial yang lainnya. Tapi pada saat pendekatannya itu pendekatan aset, itu dua-duanya. Mereka juga jerah, miskin. Pada saat dia miskin udah nggak bisa nyuap lagi, akses kekuasaannya habis. Di sisi lain, negara juga dapat maksimal dari sana. Makanya di sana, rezim setelah ada UNCIC itu muncullah tindak pidana pencucian uang. Dibentuklah PPATK di Indonesia. Itu jadi salah satu embrio dari ratifikasi UNCIC itu. Nah, yang menarik adalah pada saat kita melakukan pelacakan terhadap aset-aset di luar negeri, memang di luar sana itu memang ada negara-negara yang memang hidup di sana, hidup dari hal-hal yang kayak gitu. Teman-teman bayangin misalnya, teman-teman bisa search misalnya Simon Island gitu. Coba deh aku search ya, biar teman-teman punya gambaran gitu ya. Simon Island itu dia itu negara persemakmuran Inggris gitu ya. Dia itu biar teman-teman lebih ke gambar ya. Aku share screen aja ya. Ini kita sambil diskusi aja nih. Aku mau biar teman-teman lihat gambaran secara ya itu letaknya itu di daerah mana gitu, di daerah antah berantah Kepulauan Pasifik di sana gitu. Nah, di sana kena tsunami sedikit sudah habis gitu. Sumber dayanya apa yang ada di sana? Jadi di beberapa negara-negara itu memang dia hidup memang dari transaksi-transaksi istilahnya tax haven gitu, negara-negara surga-surga bagi para pengemplang pajak gitu. Jadi memang ada beberapa negara yang memang hidup di memang seperti itu. Jadi dia modelnya adalah menyediakan kamu naruh uang, akhirnya kamu bisa bikin PT yang ada di sana, PT itu nanti atas nama orang lain, kamu tidak perlu, jadi kamu tidak tahu. Di ini tidak bisa dicek siapa pemiliknya, itu istilahnya beneficial owner gitu, beneficial owner. Jadi sebuah perusahaan itu istilahnya perusahaan cangkang. Gitu. Jadi memang ada beberapa dulu kan pernah ada ya kasus WikiLeaks, kemudian mengumumkan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ternyata punya perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Nah, ini salah satunya. Nah, bagaimana dengan konteks pemberantasan korupsi? Akhirnya butuhlah kerjasama tadi konteksnya, kerjasama antara antara kita aparat penegak hukum di sebuah negara dengan aparat penegak hukum di negara lain. Karena memang prosesnya itu akan panjang karena pada saat kita misalnya melakukan proses penyitaan aset misalnya, tapi aset itu di luar negeri, kita kan nggak bisa menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Taruhlah penetapan tersangka misalnya di kita nih, ini serial terjadi di KPK. Misalnya pada saat orang itu sudah ditetapkan tersangka, teman-teman ada namanya Direktorat Aset Tracing gitu. Kerjaannya tuh memang saat sudah penetapan tersangka itu memang udah langsung bergerak gitu. Dia akan melihat sampai ke layer ketiga atau layer keempatnya aset-aset yang kira-kira atas nama baik itu bangunan, tanah, safe deposit box, rekening, apapun itu, semuanya akan dicari. Mekanismenya carinya bisa formal, bisa informal, bisa surveillance, dan macam-macam. Nah, yang dicari itu jelas itu, orangnya ada di Indonesia. Jadi kita sudah, aparat penegak hukum pada saat penetapan tersangka sudah punya hak tuh untuk melakukan upaya paksa. Setidaknya kalau istilah di aset itu freezing. Jadi istilahnya, apa ya kalau bank itu? Blokir ya, blokir. Istilahnya blokir. Jadi kalau bangunan ya disegel, kalau mobil ya disita gitu.
itu freezing gitu. Dalam penegakan hukum di pencucian uang namanya freeze. Jadi aset itu berhenti dulu tuh, di blok atau apa. Nah, bagaimana jika ternyata aset itu ada di luar? Nggak mungkin kita menetap misalnya yang kemarin Joko Chandra gitu. Joko Chandra di Malaysia atau di Indonesia ya? Di Malaysia. Joko Chandra, orang Indonesia tahu Joko Chandra itu punya satu gedung yang gede di mana, di Malaysia gitu. Tapi apakah dia bisa kita sita asetnya? Tidak semudah itu, karena di sana status Joko Chandra itu mungkin dia permanen residen atau apapun yang memang tunduk patuh di sana. Dan celakanya lagi, negara-negara misalnya seperti Simon Island atau British Virginia atau beberapa negara cangkang itu mereka jual investasi. Jadi kamu bawa uang ke tempatku 50 miliar, kamu jadi warga negara gitu. Jadi pada saat kamu jadi warga negaraku, ya udah kamu tunduk patuh pada hukum negaraku. Pada saat misalnya suatu saat jadi buron, dia datang ke sana, ya sudah, dia dengan bawa uang itu ya dia jadi warga negara di sana. Hukumnya Indonesia nggak bisa datang ke sana. Itu kedua. Yang ketiga, dalam hukum itu ada namanya perjanjian ekstradisi. Jadi kesepakatan kalau kita ada buronan ngambil kita bisa ngambil buronan yang ada di negara dia, tapi dia juga bisa ngambil buronan yang ada di negara kita, buronan dia yang ada di negara kita. Biasanya itu masuknya ke dalam kalau di dokumen perjanjian dengan penegak hukum lain itu namanya MLA, Mutual Legal Agreement. Jadi kesepakatan keuntungan bersama, kesepakatan bersama yang menguntungkan gitulah istilahnya. Nanti dalam MLA itu diatur ruang lingkupnya, bisa sampai ekstradisi, sampai ke fasilitas bisa pertukaran informasi, bisa ke fasilitas misalnya penangkapan dan lain sebagainya, itu nanti dituangkan lebih detail di sana. Nah, coba kamu search ya, Indonesia punya nggak perjanjian ekstradisi dengan Singapura? Nah, hal-hal itu yang memang menjadi beberapa permasalahan dalam proses penegakan hukum. Poinnya ada di sana ya. Poinnya sebenarnya konteks dikembalikan kepada konteks UNCIC, dikembalikan kepada konteks bahwa UNCIC itu harus disepakati oleh semua negara anggotanya, sehingga negara anggotanya itu harus bekerja sama nih dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Gitu. Bagaimana Putri, apakah sudah jelas? Siti, makasih Siti dan Pak Ihsan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Andika ya Pak. Jadi tadi Andika bertanya mengenai tindakan apa yang paling efektif untuk koruptor yang semakin inovatif. Nih, jadi menurut kami pemberantasan korupsi itu membutuhkan tindakan yang kompleks, mulai dari pencegahan, pendidikan, penyelidikan, sampai penegakan hukum. Nah, untuk pencegahan, ada beberapa tindakan yang sudah mulai terlihat keefektifannya, yaitu reformasi birokrasi, yang bisa kita lihat hasilnya di Kementerian Keuangan. Pendidikan anti korupsi yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan pemberian pelatihan dasar pada CPNS terkait anti korupsi juga penting. Nah, kemudian untuk menangani koruptor yang inovatif, negara perlu solusi yang inovatif pula. Misal untuk menangkap koruptor yang kabur ke luar negeri, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Siti sebelumnya, Indonesia pernah bekerja sama dengan CPIB Singapura untuk membekukan harta koruptor di luar negeri. Kami juga menemukan bahwa Kejaksaan Agung pernah bekerja sama dengan ICAC Hong Kong. Nah, selain itu, karena korupsi pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan yang paling sering dilaporkan, menurut kami pula perlu dilakukan penyempurnaan atas sistem integrasi perencanaan dan penganggaran
pengadaan barang dan jasa. Ini penting untuk meningkatkan transparansi, sehingga para auditor dan lembaga penegak hukum pun bisa menyelidiki dengan lebih mudah. Nah, kunci penting lainnya untuk pemberantasan korupsi adalah lembaga penegak hukum. Di Indonesia, kemampuan para koruptor untuk melakukan modus korupsi ini tidak seimbang dengan kemampuan para aparat penegak hukum. Seringkali para koruptor menyuap auditor untuk menghilangkan temuan atau menyuap para penegak hukum untuk meringankan hukuman. Ada pula lembaga penegak hukum yang mulai kehilangan independensinya karena beberapa regulasi. Nah, padahal kan aparat penegak hukum ini memiliki peran yang sangat besar ya dalam pemberantasan korupsi. Jika para penegak hukum dapat tegas dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya, memberikan hukuman yang setimpal dan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor, misalnya didenda sampai dimiskinkan seperti yang tadi Pak Ihsan bilang, kasus korupsi bisa berkurang secara masif. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada tambahan dari Bapak Ihsan. Sorry, poin pertanyaannya tadi apa, Mbak? Ini Pak, tindakan yang efektif untuk mengatasi koruptor yang inovatif. Oh iya. Inovatif ya. Oke. Jadi tadi yang ilustrasi yang disampaikan tadi ya, Indonesia pernah berhasil ya dalam satu kasus mengembalikan aset dengan difasilitasi oleh CPIB gitu. Jadi memang kalau di dalam dunia penegakan hukum, lembaga anti korupsi itu relatif bisa menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga anti korupsi yang lain. Dan prakteknya lembaga anti korupsi di sana juga harus melawan lembaga-lembaga lain di negaranya gitu. Ngerti maksudnya? Jadi misalnya nih beberapa kasus di Indonesia ya, dan itu real terjadi gitu. Pemulangan beberapa orang oknum atau proses sampai kita bisa menyita aset itu, lembaga anti korupsi di negara lain itu juga harus istilahnya bekerja ekstra untuk mengalahkan pelindung yang ada di negara dia gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Sebegitu peliknya karena memang koruptor itu pada saat dia punya kekuatan namanya kekuatan uang, dia akan mencari perlindungan dan dia akan menggunakan cara apapun dengan kekuatan uangnya untuk mendapatkan perlindungan dimanapun, baik itu di negaranya atau di negara orang lain. Itu filosofinya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Akhirnya ya tadi pendekatannya akhirnya harus inovatif. Kemudian yang kurang sekarang itu menurut saya secara pribadi, memang kita harus pendekatan culture-nya itu harus kita bangun dan kita perkuat. Gitu. Nah, salah satu misi saya untuk tetap mau ngajar anti korupsi itu paling enggak saya bisa menjelaskan nih paling tidak di waktu saya yang mungkin pengetahuan saya terbatas, setidaknya saya bisa memberikan gambaran yang komprehensif nih terhadap anti korupsi itu. Tidak hanya aspeknya tekstual saja, tidak hanya aspeknya formal edukasional saja, maksudnya hanya untuk pendidikan saja, tapi itu menjadi bagian dari belief system dan values. Harapannya memang PR kita masih banyak, terutama untuk menjadi bagian dari kerja-kerja anti korupsi itu. Kita mulai dari diri kita sendiri, itu jelas yang pertama. Terus yang kedua, PR kita itu adalah komitmen dari negara. Komitmen dari negara ini bisa harusnya semuanya gitu, baik dari presidennya maupun dari DPR-nya. Dan di yudikatifnya. Jadi kan kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 pilar itu juga harus sama frekuensinya. Kemarin sedih juga misalnya melihat pernah satu statement dari Prof. Mahfud MD bilang, dulu waktu ada revisi Undang-Undang KPK, Pak Presiden sudah mengusulkan draft Perpu untuk revisi Undang-Undang KPK itu. Tetapi kan draft Perpunya tidak disetujui oleh partai politik dan DPR. Itu yang menyampaikan Mahfud MD sendiri nih sebagai Menko.
Polhukam. Jadi misalnya dari sana itu sudah jelas bahwa sekarang entah saya tidak tahu tapi frekuensinya ini nggak sama nih antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan itu juga yang terjadi itu yang membedakan kita dengan ICAC Hong Kong tadi. Karena Hong Kong cuman kecil, dia ada lembaga, ada DPR-nya dan ada pemimpinnya sangat concern, sangat fokus, ya itu bisa selesai dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang memang akhirnya menjadi PR bersama nih, bagaimana caranya agar 3 pilar itu satu frekuensi, kemudian dari sisi masyarakat juga kita bisa membangun peradaban masyarakat yang lebih baik dengan contoh Skandinavia itu. Jadi kalau di Indonesia memang harus pakai strategi yang luar biasa sih. Pendekatan sistemnya kita mencontek dari Singapura, pendekatan behavioral dan community base-nya kita contoh dari negara-negara Skandinavia. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Untuk Andika, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas Nadia dan Bapak Iksan atas tambahan. Sorry, ini sampai masih ada berapa pertanyaan lagi? Saya terakhir, Pak. Ini udah terakhir ya? Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau pertama ternyata sudah 13.38 ya, karena tadi kita mulai kita break 20 menit, harusnya kita selesai jam 13.20, jadi udah ekstra 20 menit. Saya mohon maaf. Dan ke depan kalau memang agak lebih gitu, sebenarnya teman-teman punya hak untuk menyampaikan. Saya tidak ngecek tadi. Teman-teman bisa, Pak, waktunya sudah habis gitu misalnya. It's okay. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu, teman-teman nanti bisa jawabnya bisa melalui forum yang sudah disediakan di portal. Baik, seperti itu. Terima kasih atas paparan kelompok Mas Bagus dan kawan-kawan pada siang hari ini. Kita kasih aplaus. Oke. Berikut kita tutup kuliah kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kuliah siang hari ini bisa menjadi bekal kita dan menjadi menjadi sesuatu yang bisa menjadi pegangan gitu ya. Pegangan kita menjadi bagian dari diskursus kita sehingga kita lebih peduli dan concern dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi mulai dari lingkungan kita dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Saya tutup kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya close ya. Terima kasih Pak.